Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka
Kiranya beliau sekeluarga selalu dilimpahi taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan dan selalu dijauhi dari bala dunia maupun akhirat, dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian juga para ikhwan dan akhwat yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir pada malam ini, juga yang sedang berusaha berniaga dan bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan serta dimudahkan rezeki yang halal, diberikan bimbingan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan untuk arwah almarhum dan almarhumah yang telah meninggal kita. Semoga setelah amalnya Allah Subhanahu wa taala diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk arwah almarhum dan almarhumah Haji Supadin bin Said, Haji Masna binti Marim, Haji Yunus Ali Supadin bin Haji Supadin, Yang Sari bin Haji Supadin, Haji Quraisin binti Haji Yusuf, Haji Salahuddin bin Haji Anwar, Yusuf Ishaq bin Haji Salahuddin, Diana Sofia binti Haji Salahuddin, Haji Salahuddin bin Haji Salahuddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Bismillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Juga kita teruskan untuk yang saat ini sedang sakit, semoga Allah akan mengangkat penyakitnya dan akan disempurnakan kembali kesehatannya. Khusus untuk Haji Sonali bin Muhammad Yunus. Allahumma ya syafi'al amrul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
yang digunakan oleh Haji Sugiono. Ketiga, pembacaan tanbih yang dibacakan oleh Bapak Haji Sa'ad Asnawi SH. Keempat, pembacaan tawasul yang akan diimami oleh Ustaz Haji Abdullah Zainuri. Kelima, pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasusra yang dibacakan oleh Ustaz Haji Gunawan. Enam, dakwah atau Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Resir Manu. Ketujuh, pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Saudara Tarik Muhammad Jen. 8, pengumuman dan 9 penutup. Mari kita mulai manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikemanakan oleh Ustaz Haji Sugiono dan dilanjutkan oleh para petugas yang lainnya. Kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar mengikuti acara manaqib ini dengan sebaik-baiknya, jangan ada yang membicarakan hal-hal yang lain kecuali hadir hati kepada Allah, maka berhenti. Kepada para petugas, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Wajib Syekh Abdullah Barak bin Muhammad Bapak Surya Kebenaran Makna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna Al-Mahfuz Syekh Abdullah Barak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di tempat Konsulia Layak Kejabaran Bahagia. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, menghapuskan dengan tulus ikhlas, berwasiat kepada segenap murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sebatasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita.
Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah azabun alim, yang berarti duka nestapa selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, atau badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan diam, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menapaki jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, rahmat tamah, serta bermanis budi, bersikap dermawan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ulangi, masih keturunan Nabi Adam alaihissalam juga. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan daripada ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mahkumnya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-sekali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, sinarogor dina liang jauh, ulah serat di buana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah, loh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan, dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, apik tilik dan pemilih dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-sekali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bagus.
Tiada lain amalan kita, Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebajikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini semestinya dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli. Dari Haji Ahmad Syibullah Tajul Arifin Bibarakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untayan mutiara. Jangan benci ulama yang sejaman. Kedua, jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Keempat, jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang membenci kepada pemirsa guru almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syabillahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal muqarrabin wasfada wasfalin wa likulli ashabi kulli wa ilahi adina azab. Aumina wa nasala bainahuma ila yaumiddin. Syarillahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa isa'adatina wa mawalina wa alimmatina bi barakin wa umar wa usman wa ali. Wa sahabat wa qarabat wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Syarillahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa alimatil mujtahidin wa qalidin fid din wa ulama'i rasidin wal qur'an wa isi tafsirin wa isi masyayikh sadri syufiyatil muhaqqiqin wa ila arwah kulli waliyyil muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa yaminiha ila shimaliha sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah. Jami' ahli turuqi sultan Muawiyah wa sinadhar. Kutubin alamin sayyid Syaikhul Qadir Jalani Qas. Syaikhul Qasim Yunil Baghdadi. Syekh Ma'ruf al-Bari. Sayyid Syashiri Sakari. Sayyid Syekh Habib al-Ajmi. Sayyid Syekh Hasan Basri. Sayyid Syekh Ja'far Swadi.
Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamdani, Sayyidi Syekh Aziz Al-Bustami, Sayyidi Syekh Bahawi Nasabandi, wa hadrati Imam Rabbani, wa hadrati Sunan Mukarram Sayyidina Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu, wa hadrati Syekh Mursyid dari Masyayikul Wafatajul Arifin. وصول مغفر وعلي ولا يهدينا لهم سيدنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وأوليكم ومشايخنا ومساجدكم وأموالنا وأمواتكم من أشهدنا إلينا ولمن حق علينا ومن أوصانا أصفاصنا فقالنا إنك من الخير سيدنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأراضين ومغاربها وبيمينها إلى شمالها من قبل قبل ولد آدم عليه السلام يوم القيامة. شهد بينهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الحمد بالمقام وتنفرد به
وعلى آله وصحبه بكل نعمة ونقص بلا كل ما ظلمنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتجعل به العواجز وتنال الرغائب ورسل المواد تستغفر الله به الكريم وعلى آله وصحبه بكل نعمة ونقص بلا كل ما ظلمنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتجعل به العواجز وتنال الرغائب ورسل المواد تستغفر الله به الكريم وعلى آله وصحبه بكل نعمة ونقص بلا كل ما ظلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliyallahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah, Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sebumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini yang riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezekinya yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani pada salah di antaranya. Manqabah ke-16. Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asrarut Talibin diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang sangat bersilat lidah berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sangat sengit itu, kata seorang muslim, sebenarnya kami sedang membangga-banggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik? Dan saya berkata padanya, Nabi Muhammadlah nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isa lah paling sempurna. Saya bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya? Kamu bisa mengatakan bahwa Nabi Isa lah lebih sempurna daripada nabi lainnya. Lalu
Nasrani itu menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan. Beliau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Saya melanjutkan lagi pertanyaannya. Apakah kamu tahu aku ini bukan Nabi? Aku hanya sekedar penganut dan pengikut agama Nabi Muhammad SAW. Kata orang Nasrani, ya benar saya tahu. Lebih jauh Syekh berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan, dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu saya mengulangi lagi pertanyaannya. Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Para Nasrani menjawab, beliau cukup mengucapkan kum biiznillah, atau bangun kamu dengan izin Allah. Nah sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan kum biizni, atau kamu bangun dengan izinku. Mendengar ucapan itu orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua, keluar mayat dari dalamnya. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala wa amidana bi asrawi fi kulli waqtin wa makan ila hadratil sultanil awliya wa quwwatil ashiya wa rahmati wal bashish wa syekh Abdul Qadir Jalal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir al-Mujtaba طهر قلوبنا من كل مسجد يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامنع عن السنة والجماعة واشر بها شرورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغفر بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وولد بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وجعلنا بها من المتابعين والشاهدين والمنتشرين بمحبته المهتدين بأمره وصراطه وتوفنا بها على سنته وتوفنا فضل شفاعته وسنة تقاته وأمن المؤذنين وأساء إنسانه وأخلص الجميل يا أرحم الراحمين. وصلى الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin ikhwan wal akhwat tarekat Qadiriyah wal Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya yang dimuliakan Allah. Kita semua ditakdirkan olehnya saat ini berkumpul di masjid yang mulia, Masjid Darul Fadli, dalam keadaan sehat dan selamat. Mudah-mudahan segala maksud kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Maghfur, bahwa kita sekalian masih diberikan umur, dan semoga kita dijauhkan dari rasa takabur, dihindarkan dari kufur, dijadikan orang yang selalu bersyukur, dan bila mana masuk kubur, insya Allah akan ditempatkan bersama beliau-beliau yang pandai bersyukur. Amin ya Allah. Salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapat cucuran rahmat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga khusus untuk melakukan kita pemirsa Bahanam Qadasul Surah yang sangat kita cintai, yang sudah kembali secara lahiriah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau ditempatkan di sisinya, dan semoga pula karomah beliau terus mengalir kepada kita semua murid-muridnya. Begitu pula bagi seluruh keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan naungannya. Juga untuk seluruh baik atau tuan rumah yang telah dengan ikhlas menyediakan tempat ini untuk menanti. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, meningkatkan ibadah dan zikirnya, dimurahkan rezekinya yang halal, sehat walafiat selalu, dan senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang kalimat la ilaha illallah, insyaallah tidak akan ada habis-habisnya. Mengamalkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah tidak akan putus-putus. Begitu pula mendengarkan ceramah mengenai bahasan kalimat la ilaha illallah, insyaallah tidak akan bosan-bosan. Hadirin ikhwan wal akhwat tarekat Qadiriyah wal Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya yang dimuliakan Allah. Seorang sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari bercerita, suatu malam, lewat tengah malam, aku terbangun dari tidur. Aku keluar rumah, kulihat terang cahaya bulan purnama, dan kulihat Nabi pun sedang berada di luar menikmati keheningan tengah malam itu. Rasulullah menyadari kemunculanku dan berkata, "Man, siapa itu?" "Abu Dzar ya Rasulullah." "Ta'ala, kemarilah." Lalu aku mendampingi Rasul menikmati berjalan dalam keheningan gurun pasir di pagi dini hari itu. Di dekat sebuah batu besar, beliau berkata, "Ijlis sahidah, mari kita duduk di sini." Tapi baru kami duduk sebentar, Rasulullah bangkit pergi ke balik bukit batu, dan kudengar beliau seperti berkata-kata,
Setelah beliau kembali muncul, aku tanya, dengan siapa engkau berdialog ya Rasulullah? Aku tidak melihat ada orang lain. Nabi katakan, aku tadi di balik batu melihat Jibril. Jibril berbicara spiritual memanggil Rasulullah, panggilan yang tidak terdengar oleh Abu Dzar. Rasulullah mengetahui ada panggilan itu, pergi ke balik bukit batu. Jibril menyampaikan pesan, siapa orang yang mati dalam keadaan di dalam dirinya adalah la ilaha illallah, adalah illallah di dalam dirinya, dia mati masuk surga. Maka Rasul bertanya pertanyaan yang didengar oleh Abu Dzar, wa in zana wa in sarqa, bagaimana kalau orang itu pernah zina, pernah mencuri? Jibril menjawab, wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah berzina dan mencuri. Aku tanya lagi kali kedua. Nampaknya Rasulullah ingin memastikan, wa in zana wa in sarqa, bagaimana kalau dia pernah berzina dan pernah mencuri? Jibril menjawab, wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah berzina dan mencuri. Rasul bertanya lagi kali ketiga, barangkali untuk menepis kemungkinan ada kekeliruan. Kata Rasul, wa in zana wa in sarqa, bagaimana kalau dia pernah zina dan mencuri? Jibril menjawab untuk yang ketiga kalinya, wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina dan pernah mencuri. Para ikhwan rahimakumullah, hadis ini sahih dan ada beberapa versi dan cukup dikenal di kalangan para ulama, meskipun banyak ustaz dan mubalik kurang suka menyampaikan kepada publik, khawatir rupanya kalau publik salah memahami, lalu memudah-mudahkan menggampangkan zina dan pencurian. Atau ada orang yang terlalu kritis bertanya, zina, pencurian itu kan dosa, membuat pelakunya kotor, surga itu suci, bersih. Bagaimana orang berzina, orang mencuri masuk surga? Sepanjang ada la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Di mana logikanya orang kotor bisa masuk surga yang suci? Pak Iwan, soal kotornya bakal dibersihkan dulu. Bersihkannya bagaimana? Kalau cuma seperti debu-debu menempel di baju, paling oleh malaikat hanya ditepis-tepis, dikibas-kibas, atau kalau bahasa lampunya dikibrit-kibrit itu ya. Tapi dilihat di dalam diri ada la ilaha illallah, masuk surga. Kalau kotorannya lebih banyak lagi, tidak cukup ditepis-tepis begitu, ya terpaksa harus direndam dulu, dikucek-kucek dulu, diperes dulu sampai bersih. Kalau sudah bersih, masuk surga juga, asal ada la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia berzina, mencuri, dan gak tobat-tobat juga, tidak mau bertobat sampai mati? Nah, ini dosa yang terlalu berat. Barangkali inilah yang bakal direndam dulu di air panas, digodok-godok dulu, dibanting-banting dulu. Seperti ibu zaman dulu ya, kalau di sungai ada spray yang kotor, dicuci di sungai, digebuk-gebuk di batu ya, jadi digebuk di batu, ceprek gitu ya. Biasanya gitu kan ya, mengalami kayak gitu. Nah, seperti itu. Lalu dikucek-kucek habis sampai bertahun-tahun, dibanting-banting, digodok-godok lagi bertahun-tahun, tapi karena memang ada la ilaha illallah, akan masuk surga juga. Lagi pula paling menolak, kenapa kita harus menunggu dibersihkannya nanti? Bersihkan saja sejak sekarang, mumpung hayat masih dikandung badan. Sekarang pun dengan kita beristighfar, dengan kita berbuat baik, melakukan sedekah jariyah, dengan kita banyak menolong orang lain, dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun sudah pembersihan. Tapi yang jelas satu terjamin, ketika seseorang mati
dan di dalam dirinya ada la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tidak boleh kita ragukan. Hadirin ikhwan wal akhwat, thariqat Qadiriyah wal Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Surya Raya yang dimuliakan Allah. Dauhan pengesah Abanom pada sore Surah pada kuliah subuh tahun 1411 Hijriah. La ilaha illallah itu benteng. Jika masih ada hal negatif atau merugikan masuk ke dalam diri kita, berarti benteng tersebut tidak berfungsi dengan baik. Agar berfungsi dengan baik, maka zikir la ilaha illallahnya harus dengan wudhu yang sempurna, suara yang kuat, pukulan yang sangat keras. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hati yang terseduh dengan suara zikir dan gerakan yang benar, lalu merasa bahwa dirinya kalbunya kotor, penuh dengan dosa, maka Allah bizikrihi asfaqul qalbi, perbanyaklah zikir pada Allah, penyembuh segala penyakit hati. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebelum ditutup bicaraan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirati a'allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan, ikhwan dan akhwat yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab ayat 35. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan hingga akhir zaman amaliyah thariqat Qadiriyah wal Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya yang wali muridnya, ingat, yang wali muridnya Pondok Sabangon Kiai Haji Ahmad sebelum wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhul Makaran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terima
Bapak Ibu Iwan wal Awad, alhamdulillah, demikianlah acara manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ini telah kita laksanakan dengan hikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya agar tambah manfaat dan masalahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup acara manakib kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak Irwan dan Ahmad yang berbahagia. Mohon waktu sebentar, ada pengumuman. Pengumuman yang pertama itu sudah dikirim melalui WA bahwa sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 1 Februari bersamaan dengan tanggal 1 Rejab, ya, kita melaksanakan amaliyah sholat Rejab. Sudah itu tanggal 3-nya malam Jumat pertama, sholat Rejab lagi tanggal 15, tanggal 30. Dan selanjutnya nanti akan sudah mulai kita akan sholat diskusakan, ya. Bagaimana rinciannya nanti kalau melihat ada di WA. Dari pagi pasnya ya, jadi biasanya nanti kita melaksanakan secara berjamaah di masjid yang mulia ini nanti pada pagi. Lalu selanjutnya, bapak sekalian yang saya hormati, Pak Irwan berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengundang karena memang tidak rutin. Ya. Kalau rutin kan pulang dan tinggal diumumkan aja deh. Jadi saya mengundang pada tanggal 28 malam 29 Jumat malam 1 akan ada